Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ABC Classification. Ini masih dalam topik yang sama ya, yaitu Inventory Management. Oke, saya review bagian terakhir dari video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai Inventory Control System yang ada dua ya. Yang pertama adalah Continuous System atau Fixed Order Quantity, di mana ini barang yang dipesan atau diorder itu jumlahnya konstan ketika level inventory mencapai level tertentu gitu ya. Nah, metode continuous system ini mengharuskan bahwa perusahaan itu bisa memantau terus eh, inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini biasanya memerlukan sistem atau tools yang eh, lebih apa namanya lebih canggih itulah ya. Karena mengharuskan perusahaan untuk bisa memantau terus level dari inventory. Tapi di era sekarang, misalnya untuk perusahaan retailer atau merchandising company begitu ya, dengan adanya barcode, maka perusahaan sudah bisa memantau level dari inventory secara terus-menerus. Nah, kemudian cara yang kedua adalah periodic system atau fixed time period. Nah, di sini order itu dilakukan dalam periode yang tetap gitu ya, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan seminggu sekali. Kemudian jumlah barang yang diorder itu berubah-ubah jumlahnya kan gitu ya. Tapi yang tetap adalah periodenya. Nah, untuk periodic system di sini monitoringnya sebenarnya lebih mudah daripada continuous system. Nah, sehingga untuk periodic system ini biasanya banyak dipakai di UMKM yang kecil-kecil gitu ya. Karena dia untuk memantau stok barang itu bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali baru dihitung stok barangnya apa. Nah, dengan periodic system ini tidak seperti di continuous system yang terus-menerus memantau stok barang sehingga ini lebih mudah dilakukan. Nah, eh, kontrol sistem mana yang dipakai oleh perusahaan itu tergantung kondisi dari perusahaannya. Kalau UMKM kecil umumnya menggunakan periodic system, kalau bisa memantau terus-menerus, ya biasanya akan menggunakan continuous system. Di mana continuous system itu awalnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa memantau stok barangnya secara terus-menerus. Oke, karena ini nanti ada kaitannya dengan eh, classification ya. Nah, eh, stok yang ada di inventory atau barang yang ada di inventory itu bisa dikategorikan atau diklasifikasikan dengan beberapa cara. Nah, cara yang umum dipakai ada yang namanya IBC classification, di mana barang nanti atau item barang itu diklasifikasikan menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, pengkategoriannya ini ada beberapa cara ya. Nah, cara yang umum dipakai itu bisa berdasarkan value atau nilai barang dan jumlah barang atau unitnya. Nah, kelas A itu adalah barang-barang yang jumlahnya itu sedikit. Jadi jumlah unitnya itu atau jenis ya, bukan jumlah ya. Jenis itemnya itu bisa 5 sampai 15% dari eh, total barang yang ada di inventory. Kemudian nilainya itu adalah 70 sampai 80% dari total barang. Ini range ya. Kemudian kalau kelas B itu kira-kira jumlah barangnya itu adalah 30 unit kan gitu ya. Kemudian nilai barangnya itu sekitar 15%. Kalau yang kelas C itu yang jumlahnya banyak yaitu sekitar 50 sampai 60% unit barang. Kemudian nilainya adalah 5 sampai 10%. Ini kalau digambarkan seperti ini ya. Kelas A itu jumlahnya itu sedikit, tapi nilai barangnya itu besar gitu ya, 70 sampai 80%. Kelas B itu ini, jadi barangnya itu jumlahnya sedang, kira-kira 30 sampai 30% unit gitu ya.
Kemudian nilainya sekitar 15%. Yang kelas C itu barangnya itu banyak, tapi nilainya apa namanya rendah. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ini tadi ya, inventory control system. Kalau jumlahnya itu banyak, jumlah barang itu banyak kan gitu ya, itu akan susah untuk mengontrol semua jenis barang. Sehingga nanti untuk misalnya menggunakan continuous system, yang akan dipantau dengan ketat itu adalah kelas A kan gitu ya. Kemudian kelas B berikutnya, kelas C, dia agak longgar. Sehingga tidak perlu dipantau terus-menerus. Seandainya misalnya perusahaan itu kesulitan untuk memantau stok barang di sini. Nah, cara pengklasifikasiannya adalah seperti ini ya. Ini misalnya ini adalah tipe barang gitu ya. Ada part 1, 2 sampai part 10. Kemudian ini apa namanya harga per part. Misalnya part 1 harga per unit cost-nya adalah $60. Part 2 350 dan seterusnya. Kita punya data ini. Nah, kemudian ini adalah apa namanya annual usage gitu ya. Atau demand selama 1 tahun itu untuk satu periodenya. Gitu. Nah, dari data ini kemudian kita bisa bikinkan dalam bentuk seperti ini kan gitu ya. Jadi diurutkan berdasarkan value-nya. Nah, value-nya cara menghitung value adalah ini ya, unit cost dikalikan dengan itu annual usage-nya atau eh, penggunaan selama 1 tahun. Misalnya part 1 itu ada 90 jumlah barang gitu ya dikalikan dengan 60 per unit cost gitu ya. Jadi selama setahun part 1 itu yang digunakan adalah 90 buah barang dikalikan dengan 60 begitu dikali-kalikan untuk semua part barang kemudian disorting ya. Disort berdasarkan value-nya. Nah, gini. Disorting ini paling tinggi sampai yang paling rendah nilainya. Nah, kemudian eh, setelah disorting itu di prosentase kan gitu ya. Prosentase berdasarkan value-nya. Jadi misalnya untuk part 9 itu value-nya adalah 35,9% dari total barang. Jadi cara menghitungnya adalah ini 30,600 dolar dibagi dengan ini total nilai barang yang nanti ada di inventory ya. Ketemunya ini. Ini di sorting gitu juga ya. Karena ini di sorting berdasarkan total value, maka persen dari total value juga pasti sudah berurutan. Nah, baru yang ini yang berbeda ya. Ini dihitung berdasarkan persentase dari total quantity. Nah, cara menghitungnya adalah kelas ini ya, atau part 9, itu kuantitinya ada berapa, dibagi dengan total quantity. Kita bisa lihat di data sebelumnya, misalnya di sini ya. Ini kan ada ini ya, quantity annual usage per tahun ya. Misalnya ini di total semua, jumlahnya berapa kan gitu ya. Kita lihat di sini, ini jumlah barang tidak ada ya. Ini harusnya di total, ini dihitung. Ini ditambahkan. Nah, misalnya part tadi ya, part 9 ketemu 6% itu adalah total barang. Misalnya part 9 berapa ini? Ini ya, 60 dibagi total ini kalau dijumlahkan. Nah, nanti akan ketemu apa namanya 6%. Kemudian 5%, begitu seterusnya. Nah, setelah disorting begini, ini apa namanya dihitung prosentase kumulatif jumlah barangnya kan gitu ya yang ada di inventory. Jadi ini misalnya 6%, maka part 9 saja adalah 6%. Kemudian part 9 ditambah part 8 itu adalah 6 ditambah 5, ini 11%. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian nanti ini akan dipotong gitu ya. Dipotong untuk menentukan kelas A, di mana dengan ketentuan kelas A itu kira-kira nilainya 70 sampai 80%, kemudian unitsnya 5 sampai 15%. Nah, ini dipotong di sini. Nah, misalnya pas dipotong di sini, nanti ada totalnya adalah 70 sampai 80%. Kemudian kelas B dengan kriteria seperti ini ya, nilainya sekitar 15%. Ini adalah total unitsnya. Nah, untuk lebih ringkas dibuat di sini ya.
Jadi kelas A itu adalah ini tadi item nomor 9, 8 sama 2. Total value-nya, range-nya tadi 70 sampai 80%. Ini kebetulan nilainya adalah 71,0% ya. Ini. Nah, memenuhi syarat inilah ya. Kalau jumlah itemnya nanti banyak sekali, mungkin pemotongannya juga apa namanya bisa geser-geser ya range-nya ya. Karena ini contoh item barangnya hanya 10, jadi lebih mudah untuk contoh ini. Jadi dia kuantitinya ada 15%, kemudian kelas B itu adalah barangnya 41, 4 sama 3, di mana dia total value-nya 16,5%. Jadi nggak harus persis 15%, nggak masalah itu ya. Kemudian kelas C adalah ini ya, apa namanya total value-nya 12,5%, total kuantitinya adalah 60%. Jadi kita bisa cek lagi di sini, ini kelas C ya. Nah, total unitsnya 50 sampai 60, value-nya meskipun di sini 5 sampai 10%, karena tidak bisa persis motongnya dinilai itu, jadi dinilai kira-kira bisa ya. Ini misalnya kelas C itu value-nya adalah 12,5% gitu. Nah, ini adalah ABC classification berdasarkan apa namanya value-nya saja. Nah, perusahaan juga bisa memutuskan begini, tidak hanya berdasarkan value, misalnya untuk barang-barang yang susah diperoleh gitu ya, karena misalnya belinya di tempat yang jauh harus ekspor, itu meskipun dia ada di kelas B atau C, dia bisa dinaikkan ke kelas A karena pertimbangan barang itu sulit diperoleh. Atau bisa juga untuk satu barang itu yang sangat penting gitu ya. Kalau nggak ada barang itu nanti apa namanya operasional perusahaan tidak bisa berjalan meskipun barang itu harganya murah gitu ya. Contohnya misalnya satu mesin ada sekringnya kan gitu ya. Kalau nggak ada sekring atau sekringnya putus, mesin itu nggak bisa berjalan. Nah itu meskipun harga sekring itu murah, dia kelasnya bisa dinaikkan. Artinya untuk menjaga bahwa stok itu terpantau dan apa namanya item dari barang itu tidak kehabisan stok ketika diperlukan. Karena dengan pembagian kelas ini tadi, tujuan awalnya adalah kelas A itu yang nilainya besar karena nanti berkaitan dengan biaya inventory ya. Nah, ini dipantau kan gitu ya. Ini dipantau dengan ketat, kelas B agak longgar, kelas C lebih longgar. Lebih longgar itu maksudnya misalnya menggunakan yang continuous system tadi, meskipun dia sudah mencapai level tertentu, perusahaan tidak serta-merta untuk membelinya kan gitu ya. Nanti bisa dibarengkan dengan item yang lainnya. Oke, saya kira itu saja untuk apa namanya klasifikasi yang ada di inventory dengan menggunakan ABC classification. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.